Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah keynote speech dari Bapak Ahmad Nasrullah, Kepala Departemen Pengawasan 2A IKNB OJK. Berikut profil singkat beliau. Bapak Ahmad Nasrullah telah bergabung secara daring bersama kita. Kepada Bapak Nasrullah kami persilahkan. Terima kasih Mas Moderator. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pak Muharrol Jalil yang kami hormati ini dan kami banggakan Pak. Ini mohon izin Pak, mewakili Pak Ogi. Betul Pak, hari ini ulang tahun. Terima kasih juga udah banyak WA-WA masuk ucapin selamat ulang tahun, Gi. Ada yang bilang juga makan-makannya kapan. Ya, nanti kita siang makan bareng deh kalau gitu ya. Toh ini juga online gitu kan. Makasih atas ucapannya. Ya, semoga kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik lah, khususnya untuk industri asuransi kita yang tercinta. Eh, yang kami hormati ini para panelis ya, ada wakil kita juga, cuma saya belum lihat di sini nih, Pak Abdurrahman katanya ada tadi ya, yang mewakili dari Kementerian Keuangan, para pembicara, eh, Ibu Rista, nggak usah saya sebutin lah, udah lumayan terkenal beliau kan, moderator ya Ibu ya hari ini ya, Pak Simon, Pak Pristiwanto, Pak Ibu Trinita ya, Bu Fitri, Pak Bimo, Pak Suwandi juga belum saya lihat ini, mungkin nanti join, Pak Jun Ahmad, eh, para para peserta ya yang saya lihat di daftar cukup banyak, ada hampir 100 ya tadi Pak Muharro juga sempat menyapa Pak Tatang, tapi sebelum sempat saya lihat yang mudah-mudahan beliau hadir, para praktisi di industri asuransi, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat terutama yang diberikan kepada kita. Semoga segala pandemi maupun mara bahaya yang senantiasa menerpa saudara-saudara kita itu dimudahkan ya untuk segera hilang dari negara kita. Turut berduka cita juga apa yang terjadi kemarin ya di Cianjur, cukup menelan banyak korban. Ini mungkin jadi apa perhatian juga untuk industri asuransi ya. Kemarin saya langsung dapat update dari MyPark. Saya mau tahu exposure-nya berapa nih, lumayan ya. Cukup cukup informatif juga. Mereka punya sistem yang namanya Sena katanya ya. Bisa real time mendeteksi kira-kira ini saya mau tahu exposure-nya berapa gitu. TSI-nya berapa, kira-kira potensi klaimnya berapa. Ya alhamdulillah sudah dapat datanya. Ini kalau teman-teman kebetulan di teman-teman industri asuransi umum yang hadir ya, kalau memang ada terkait dengan klaim gempa ini, mohon bisa dibantu semudah mungkin ya untuk penyelesaian klaimnya. Rasanya materi pagi ini cukup menarik nih Pak Jalil ya. Eh, Tantangan ekonomi menghadapi ancaman resesi global dan pengaruh bagi industri asuransi. Ini di kesempatan ini mohon izin Pak Jalil, saya mau mengambil kesempatan juga dalam kaitan dengan kebijakan kita ya dalam menghadapi mudah-mudahan nggak kejadian ya Pak, cuman para pakar kok mengatakan ini ada dark storm, ada apa resesi segala macam ya, tetap perlu kita antisipasi ya. Nah, singkat saya kira kalau kami dari sisi regulator Pak Jalil dan teman-teman di industri asuransi, pertama, tentunya kami akan menerapkan kebijakan yang sifatnya mendukung pertumbuhan industri asuransi ya. Tentu dengan tetap juga diseimbangkan dengan kepentingan perlindungan konsumen. Nah, beberapa kebijakan relaksasi yang sempat kami berikan pada masa pandemi ya, itu sudah bisa dipastikan akan kita perpanjang, berikan relaksasi lagi.
Cuma ini judulnya beda Pak Jalil ya. Kalau dulu kan judulnya pandemi, ini kira-kira mengantisipasi ancaman resesi lah. Ya. Ini setelah kami lakukan diskusi dengan teman-teman di pasar gitu ya, di industri, memang ada beberapa kebijakan yang masih perlu mendapat relaksasi. Tapi yang sifatnya substance ya, kalau yang sifatnya administratif tentu sudahlah. Kemarin kan kita ngasih relaksasi boleh telat nyampein laporan seminggu 2 minggu ya. Sekarang kan dulu kan pada saat pandemi asumsinya kan pada repot ya, susah kantor, susah nyari data. Sekarang kan udah. Kalau gitu-gitu udahlah kita nggak berikan lagi ya, tetap on time aja lah kita untuk menyampaikan laporan karena kita nggak penting. Tapi untuk hal-hal lain, bahkan di luar industri asuransi, kalau boleh saya katakan, ada Pak Suandi kan, misalnya dalam konteks restructuring kita terhadap industri pembiayaan, ya mungkin nanti tetap akan kita berikan, cuma segmentasinya terbatas karena situasinya kan bukan pandemi lagi. Tapi bagaimana kita spiritnya di sini kalau dalam konteks pembiayaan kita bisa mendukung khususnya sektor UMKM ya supaya bisa tetap tumbuh. Nah, jadi kebijakan OJK dalam mengantisipasi dark storm atau ketidakpastian di tahun depan itu kita akan menerapkan kebijakan pemberian relaksasi ya. Nah, sebenarnya saya kemarin sempat tanya tuh sama teman-teman industri ya, ini kira-kira mengantisipasi tahun depan sudah dibidayakan nggak kira-kira kayak gimana kondisinya sehingga memerlukan policy dari regulator untuk mempermudah situasi lah kira-kira kayak gitu. Ada beberapa masukan ya setelah kami pilih-pilih ya udahlah kami pertahankan saja kebijakan relaksasi yang sudah ada. Nanti kalau ada lagi, saya sempat diskusi juga sama teman-teman di industri dana pensiun bagaimana pengaruhnya gitu kan. Itu nanti silakan saja disampaikan ke kami ya. Nanti akan kita diskusikan kalau memang perlu diambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang sifatnya relaksasi ya, untuk membantu industri dalam menghadapi situasi di tahun 2023. Itu yang pertama. Yang kedua ini saya gunakan momentum ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita di tahun 2025 nanti akan menerapkan IFRS 17 ya, yang PSAK 74. Ini kalau saya lihat memang kita sudah membentuk working group ya. Saya kira Pak Simon cukup aktif di situ tuh. Ini kelihatannya hal yang apa ya, sifatnya administratif ya, karena kita kan convergence ya kepada standar internasional. Ini sudah komitmen negara, kita harus komit termasuk di industri asuransi. Cuma kami dari sisi regulator melihat impact-nya dalam konteks industri ini akan sangat berdampak ya, terutama di industri asuransi jiwa. Nah, ini masih ada waktu 2 tahun, maksud saya ini saya ingatkan di awal-awal, ini akan menjadi istilah kami itu pil pahit ya bagi sebagian industri, terutama yang belum siap menerapkan hal ini. Yang kalau kami melihat dari si regulator ini sangat baik ya bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi industri. Nah, ini di kesempatan ini 2 tahun saya kira waktu itu nggak lama loh. Nanti Toto nanti sudah harus menyampaikan aja laporan yang sesuai dengan IFRS. Nah, untuk yang GV kami harapkan nanti penerapannya secara lebih dini ya. Parallel run kita harapkan sih kalau bisa tahun besok karena di headquarter ini kayak Bu Rista ini headquarternya nih udah sudah menerapkan di tahun besok nih IFRS ya. Nah, bagaimana dengan yang perusahaan di Indonesia? Nah, kami tadinya sih mau kalau bisa paralel run-nya untuk yang GV-GV ini sekarang. Nah, kami sebenarnya mau mempelajari nih Bu Rista dampak ya, bukan terhadap perusahaan ibu ya, tapi dampak terhadap nanti kira-kira concern kami itu kepada yang lokal-lokal ya, yang menengah ke bawah itu seperti apa. Ini kenapa kami perlu melihat ini? Kita ingin ya suatu industri yang istilahnya right sizing lah kira-kira ya, yang kira-kira jumlahnya pas kalau menurut saya sih, tapi sehat-sehat semua, bisa memberikan pelayanan terbaik, bisa berkompetisi secara sehat, tentunya secara
ilmu ekonomi juga ikan akan lebih efisien. Kira-kira kayak begitu. Bayangkan. Nah, dugaan kami nih FRS lah, kira-kira nanti jembatannya. Ya. Enggak, mungkin nanti di 2025 baru ketahuan, 2026 lah nanti akan ketahuan siapa kira-kira yang akan survive dengan menerapkan ini, siapa kira-kira yang secara nature harus merger, harus diakuisisi, ya mungkin mohon maaf kalau nggak kuat-kuat, ya harus meninggalkan arena. Ya ini konsekuensi yang harus kita terima. Nah, makanya di awal-awal penerapan ini, kami senantiasa tuh nggak bosan-bosan saya untuk mengingatkan agar kita benar-benar siap untuk menerapkan IFRS karena ini menurut kami dari sisi regulator ini sangat 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 bagus. Di samping ini memang best practice yang diterapkan di dunia internasional. Terakhir dari kami barangkali Pak Jalil, Bapak Ibu sekalian, ini di era kepemimpinan yang baru bagi OJK ini banyak pihak yang mempertanyakan kira-kira kebijakan terhadap industri asuransi ini seperti apa ya. Ini kami pastikan memang untuk era kepemimpinan yang baru ini kebijakannya tetap mengacu kepada pro pertumbuhan terhadap industri asuransi, tapi kita juga karena diwajibkan dalam undang-undang untuk juga melindungi kepentingan konsumen, kita akan tetap memperhatikan itu ya. Jadi kalau teman-teman melihat kok kayak ada dua matahari di OJK gitu ya, satu yang kalau kami sih terus terang Bu Rista ya kita tetap tetap concern terhadap sustainability dari industri ya. Cuman mungkin di wing lainnya itu ya nggak salah juga karena memang sudah tugasnya ngotot di sisi perlindungan konsumennya harus ini harus itu. Saya bilang kalau kalau ketat di situ nanti susah kita industri maju. Ya artinya kita ke depan ini tetap akan menyeimbangkan kebijakan kita untuk kesehatan industri maupun untuk perlindungan konsumen. Untuk itu kami tidak bosan-bosan meminta masukan dari teman-teman sekalian ya, terutama dari industri asuransi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menghasilkan kebijakan yang bisa mengakomodir dua kepentingan itu dari sisi perlindungan konsumen maupun dari sisi industri. Itu saya kira Pak Jalil yang bisa saya sampaikan ini saya kira para pembicara ini cukup kompeten untuk membahas kira-kira ke depan ini kondisinya akan seperti apa dan kira-kira dampaknya juga akan seperti apa. Tetap harapan kami industri asuransi akan bisa tetap maju, tumbuh dan berkembang. Syukur-syukur penetrasi juga bisa meningkat di tengah kondisi perekonomian yang katanya masih belum pasti. Ya mudah-mudahan ini apa yang kita ikhtiarkan bersama itu untuk kebaikan untuk industri asuransi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada media asuransi yang telah menyelenggarakan acara ini Pak. Semoga berkah semuanya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.